Halo, saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabeat dari Tanah Tinggi di Kota Ambon. Semoga di akhir pekan ini, saudara dan sahabat sekalian tetap sehat. Tapi kalaupun ada kondisi kesehatan yang kurang baik, ayo mari tetap berpikir positif untuk memulihkan kondisi kesehatannya. Nah, saudara dan sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya hendak berbagi refleksi kecil tentang stigma, ya. Bisa diartikan sebagai noda atau sebagai sebuah pandangan yang menyudutkan ataupun melecehkan orang lain dengan segala macam latar belakangnya. Dan stigma itu sesuatu yang sangat keji, ya, kalau kita mau sebutkan secara lebih ekstrim, ya, sesuatu yang sangat kejam. Dan sadar tidak sadar kita juga bisa menjadi pelaku-pelaku dari stigma itu sendiri, saudara dan sahabat sekalian. Saya kasih contoh, ya. Kita menstigmakan seorang yang berasal dari suku atau etnis tertentu dengan karakter-karakter yang negatif. Misalnya gini, ada sebagian orang mengatakan orang Ambon itu orang yang keras, orang yang agresif, ya. Kadang-kadang juga bahkan diasosiasikan dengan hal-hal yang negatif seperti preman, ya, debt collector dan lain sebagainya. Nah, itu stigma dan itu sangat berbahaya. Nah, kalau persepsi orang kemudian digiring seakan-akan orang Ambon itu identik dengan kekerasan, maka itu sesuatu yang sangat-sangat tidak baik. Padahal banyak orang Ambon juga memiliki kualitas-kualitas diri yang luar biasa, pribadi-pribadi yang santun, pribadi-pribadi yang terbuka, yang memiliki karakter yang kuat, dan oleh karena itu melakukan stigmatisasi terhadap orang Ambon dengan asosiasi-asosiasi yang negatif tentu merupakan hal yang sangat tidak benar. Tapi kadang-kadang itu hidup, ya, di kalangan kelompok-kelompok masyarakat tertentu, dan oleh karena itu harus kita bisa coba untuk mentuntaskannya, saudara-sahabat sekalian. Atau misalnya stigmatisasi itu juga dilakukan berdasarkan latar belakang etnis, misalnya rasial, ya. Misalnya tentang orang-orang Tionghoa, ya. Kadang-kadang juga mendapat stigma yang negatif, stereotip, ya, sehingga perlakuan kepada mereka juga menjadi sangat diskriminatif. Nah, itu secara sosial sesuatu yang menyakitkan, saudara sahabat sekalian. Atau secara personal, misalnya orang melakukan stigma kepada orang-orang yang disabilitas. Hari ini kita menyebutnya disabilitas, tapi dulu kita menggunakan kata cacat, ya, untuk melakukan stigmatisasi terhadap orang yang memiliki gumulan berkaitan dengan kondisi-kondisi fisikal yang terbatas. Nah, saudara dan sahabat sekalian, stigma yang lain juga misalnya orang menganggap bahwa seseorang yang kemudian tidak memiliki, katakanlah, suami, ya, gitu, ya, seorang janda, ya, kadang-kadang juga mendapat stigma yang luar biasa, mendapat perlakuan yang tidak baik dari masyarakat, termasuk anak-anaknya, keluarganya. Mereka mengalami satu tekanan sosial. Padahal sebenarnya kita mesti memberikan satu dukungan emosional, ya, kepada mereka untuk menemukan kembali percaya diri, untuk kembali hidup, eksis, dan bisa berpartisipasi aktif di tengah-tengah masyarakat. Nah, saudara dan sahabat sekalian, mari kita coba evaluasi cara berpikir kita, bahkan sikap kita kepada orang-orang di sekitar kita. Apakah kita sedang menghidupi satu stigma atau kita juga adalah korban dari stigma itu? Nah, harapan saya semoga kita juga bisa keluar dari stigma itu dengan cara apa? Nah, yang pertama kita harus melakukan literasi, ya. Artinya kita harus memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang siapa kita, ya. Bahwa semua orang memiliki derajat yang sama, ya. Setiap orang juga memiliki pertumbuhan yang berbeda-beda, dalam pengertian bahwa kalau dulu dia mempunyai masa lalu tertentu, itu bukan berarti bahwa selamanya dia akan seperti demikian. Dia juga mengalami perubahan-perubahan, dia mengalami pertobatan, dia mengalami transformasi diri. Dan oleh karena itu
menstigmakan seseorang atau sekelompok orang tentu bukan merupakan cara yang bijaksana. Nah, saudara dan sahabatku, ayo kita lihat lagi cara berpikir dan sikap kita terhadap orang lain. Dan kalaupun kita juga menjadi korban stigma itu, ayo kita bangkit, kita tunjukkan kepada orang-orang yang menstigmakan kita bahwa Anda keliru, Anda keliru, Anda keliru ya. Anda salah mempersepsi saya bukan lagi seperti yang dulu, seperti yang Anda bayangkan. Saya sudah mengalami transformasi dan oleh karena itu saya akan terus menunjukkan satu kualitas diri yang lebih baik dan akan saya tunjukkan bahwa Anda salah. Nah, saudara dan sahabatku yang terkasih, mari kita renungkan hal ini. Paling kurang di pekan ini mudah-mudahan kita semakin tercerahkan dan kita menjadi orang-orang yang membangun satu circle ya, satu lingkaran pemulihan yang keluar dari stigmatisasi baik secara personal maupun secara komunal. Sebab stigma itu tidak sehat, stigma itu melemahkan, stigma itu tidak membangun, bahkan stigma itu membuat orang lain menjadi 5 hari lebih terpuruk. Dan sebagai sesama manusia tentu kita terpanggil secara moral untuk mengangkat yang jatuh, untuk bersemangat kepada yang ragu-ragu dan minder, dan untuk sama-sama berjalan, saling melengkapi, saling menopang satu dengan yang lain. Terima kasih saudara dan sahabatku. Selamat berakhir pekan bersama dengan keluarga dan semua orang yang terkasih. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.